Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Oke. Apa kabarnya hari ini? Oke, semangat ya. Sebelum kita berdoa, silahkan cek dulu kebersihannya dan kerapihannya. Apakah sudah bersih dan rapi kelasnya dan pakaiannya, nak? Alhamdulillah udah bersih dan rapi, karena kalau kelas bersih dan pakaian kita rapi, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini akan kita serap dengan baik. Selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Atala. Silakan Atala pimpin doanya, nak. Di depan yang siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, sayang. Oke, sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan tanah air kita, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita Nur Zahra. Silakan Nur Zahra. Ayo berdiri semua, nak. Hiduplah Indonesia ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Ayu Andira, oke. Azhara Dwi Putri, Balkis Nadifa Fitri, Muhammad Zakwan Padilla, Naira Anissa Faiha AHN, oke. Najwa Maharani, Nizam, Noval Atala Ricardo, Nur Zahra Saputri, Repan Aditya Musik, Ricky Ramadan, Rizky Fernando, Robi Diansa,
Sandika, Sipa Aulia Dinata, Suci Ramadhani, Raihansa, Nur Aziza, Alendra Mahardika Hakim, Noni Cikasari. Oke, alhamdulillah. Berarti hadir semua ya, Nak. Kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar hari ini ya. Alhamdulillah. Di sini Ibu akan kita ice breaking dulu ya. Oke, sudah siap ice breaking? Siap. Siap, oke. Kelas 6? Siap. Kelas 6? Siap. Kelas 6? Siap. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendekat, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Oke, semangat semua anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Aduh, Ibu mau tanya nih, ada nggak sih yang tahu kira-kira nilai-nilai Pancasila apa sih yang terkandung dalam sila pertama? Oke, Jakwan apa, Nak? Tidak mengejek sesama agama lain. Oke, tidak mengejek agama lain, Nak ya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Siapa? Apa, Nak? Saling toleransi agama, Nak ya. Dan beribadah kepada Allah atau Tuhan. Beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, ternyata masih ingat anak-anak Ibu, anak-anak hebat. Di sini kita akan belajar tentang norma. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya. Ya. Nah, di sini Ibu mau tanya. Udah belajar kan tadi malam? Sudah. Ada nggak sih yang tahu norma itu apa ya? Norma itu aturan atau ketentuan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Norma itu aturan atau ketentuan yang mengikat sekelompok warga atau komunitas ya. Paham ya? Oke, di sini untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kalian asesmen ya. Di sini kalian akan mengisi asesmen dan Ibu nilai nanti akan Ibu bagikan. Atas penilaian ini akan Ibu bagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan asesmennya dilakukan, dikerjakan dengan benar ya, Nak ya. Ayo dibagikan, Nak. Disiapin dulu alat tulisnya sayang. Dibuka dulu biar asesmennya bisa dikerjakan dengan baik. Anak hebat, anak pinter. Cukup ya sayang ya? Kurangin? Oke, jangan lupa dikasih nama ya dan dikerjakan dengan baik. Udah, Nah?
Sudah, Ibu ambil ya. Oke, sini dikumpul kalau sudah sayang. Biar Ibu aja yang ambil. Lagi nulis ya nak ya? Di sini udah sayang ya? Oke. Ini nak, udah selesai? Oke. Hakim udah nak? Udah. Oke, Ibu akan menilai sebentar ya. Anak-anak harap diam sebentar. Ibu akan menilai. Oke, Ibu akan membagikan kelompok di sini. Di sini Ibu akan membagikan kelompok. Nanti kalau Ibu bagikan kelompok, silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Paham? Nanti pindahnya jangan ribut. Pindah dengan tertib ya sayang ya. Oke, Ibu akan membacakan kelompok. Kelompok pertama yaitu Zakwan. Silakan langsung pindah. Riki, Raihan, Robi, Sipa, Suci, Balkis. Ayo silakan pindah kelompok ini, bangun dulu sayang. Bangun, ayo pindah kelompok 1. Pindah ke sini dulu, nanti Ibu bagikan kelompok. Nah, ini kelompok 1. Oke, sudah. Udah ke bagian tempat duduk, nak. Kurang ya nak? Kurang 1 ya tempat duduknya ya? Kurang 1, oke nanti Ibu akan ambil ya, sabar. Oke. Robi di sini sayang. Selanjutnya kelompok 2. Di sini ya nanti ya. Dengarkan. Azara, Atala, Revan, Naira, Ayu, Hakim, dan Nur Azizah. Silakan kelompok 2. Udah? Gak apa-apa sementara. Kelompok 2 cukup nak? Gak apa-apa. Kelompok 3, Nur Jahra, Rizky, Niza, Sandika, Najwa, dan Cika. Sudah? Sudah ya? Oke, cukup. Tempat duduknya cukup nak. Kurang ya nak ya, bangkunya kurang. Kesini 1 nak, kesini 1. Nur Jahra, ayo kesini. Ayo Nur Jahra kesini siapa? Salah 1 sayang. Jangan ngumpul di situ. Oke, udah? Udah siap? Udah ketemu kelompoknya? Udah? Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang norma-norma. Ya, norma-norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok atau komunitas. Dan di sini macam-macam norma, dilihat ada norma kesopanan. Lihat, ini lihat dia sopan nak sama orang yang lebih tua ya. Terus ada norma agama, ya norma agama itu bersedekah, dia tidak mencuri nak, kalau mencuri kan dosa ya, dia bersedekah ya. Dan selanjutnya norma kesusilaan ya, norma kesusilaan itu contohnya tidak memegang area tubuh temannya lawan jenis ya yang di area terlarang ya nak ya. Dan selanjutnya adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini contohnya stop perundungan atau stop bullying ya. Dan yang lainnya norma hukum
Ada yang tahu? Seandainya gini nih, ibu bawa motor ngeng, tiba-tiba ada polisi, stop, kata polisi. Kira-kira apa kesalahan ibu? Nggak ada spion, nggak pakai helm, nggak ada sip, itu adalah norma hukum. Oke, ibu akan membagikan kelompok di sini. Kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1, ibu akan membagikan gambar ya. Nanti gambar itu kalian potong, gunting, dan kalian tempel. Di mana sih norma agama? Di mana sih norma kesopanan, hukum, dan kesusilaan? Paham? Paham. Oke, ini untuk kelompok 1. Silakan kerjasama, hati-hati guntingnya tajam ya. Bekerja dengan seksama. Paham ya nak? Oke, untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1 ya anak-anak. Untuk kelompok 2. Ya, digunting ya nak. Kelompok 2. Diam ya. Diam ya nak ya. Kelompok 1 ya. Fokus ya. Jadi kelompok 1 ini kalian tugasnya adalah menggunting ya. Menggunting. Dan mana sih macam-macam norma? Norma agama seperti apa? Terus sanksinya seperti apa ya? Norma kesopanan seperti apa? Sanksinya seperti apa ya? Paham? Sampai dengan norma hukum ya nak ya. Oke. Terus nanti kalian akan mempresentasikan di ini ya nak ya, di depan nanti. Kalian akan mempresentasikan di depan. Setelah kalian menempel itu, kalian akan diskusi ya. Oke, ibu akan mengambil bangku 1. Oke, norma kesopanan, norma agama. Iya, ditulis. Ayo nak, kerjasama ya. Ya, kerjakan dengan teliti. Sanksi sama hukumannya dulu sih. Guntingnya ada 2 kan tadi? Oh iya, itu dia. Norma agama. Nah, iya benar. Norma agama itu yang mana? Oh iya, ini benar sayang. Norma agama itu adalah tentang beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa ya nak ya. Pinter. Ini tentang hukumannya. Sanksinya, kalau kita melanggar norma agama, sanksinya adalah kepada Tuhan yang Maha Esa yang akan kita terima nanti di yang akan kita terima di setelah meninggal nanti anak ya, di akhirat maksudnya. Ya. Pelan-pelan ayo kita kerja sama. Udah nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, yang penting jangan itu. Iya benar ya. Terus, oke, norma kesopanan. Ini termasuk norma kesopanan ya nak ya, norma kesopanan. Ya terus, nak. Norma agama nak, benar sekali, nggak apa-apa sayang. Terus sanksinya, ini mana sanksinya nak? Yang mana ya kira-kira sanksinya? Jakwan. Oh iya, sanksinya adalah kepada Tuhan yang Maha Esa yang akan kita terima di akhirat kelak ya nak ya. Jadi kita harus berbuat baik nak agar kita masuk surga ya nak, tidak melanggar larangan-larangan yang diberikan oleh Allah atau Tuhan ya nak, karena kita di Indonesia ini agamanya beragam, gak hanya Islam tapi ada Buddha, Katolik dan lain sebagainya. Pintar.
Ayo nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak lemnya sayang. Udah asal ngelem aja sayang. Iya, pinter. Mana tadi ya? Apa nak? Mati. Ini sayang. Oh iya ini. Ini di akhirat ya maksudnya ya. Itu peti mati maksudnya apa ya? Akhirat. Nanti kita akan menerima sanksinya di akhirat nanti. Oke. Iya. Yang kedua, norma apa tadi? Norma apa ya ini? Norma kesopanan. Ini nah, norma kesopanan. Iya. Tulisannya ini sayang. Di mana ya? Di bawah ya nak ya? Oh ya pinter. Dilem dikit aja sayang. Dilem dikit aja. Ini. Nah, pinter ditempel. Oke. Norma kesopanan. Terus mana gambarnya kira-kira? Norma kesopanan. Wah ya pinter. Apa aja sih norma kesopanan itu? Berbicara dengan sopan, tidak berbicara kasar, ya nak ya? Tidak meludah sembarangan, pinter. Terus, apalagi? Menghormati orang tua. Iya, menghormati orang yang lebih tua. Taruh di mana nak? Oh ya, pinter banget ya. Norma kesopanan di sini Ibu. Sanksi dan hukumnya kira-kira apa ya? Mana sanksi ini sayang, sanksi dan hukumnya? Gak usah sayang, langsung aja. Gak usah satu-satu, gak apa-apa. Langsung aja, gak usah satu-satu, nak langsung aja nak. Gak apa-apa, langsung aja. Iya, terus ya benar. Hukumannya yang mana? Kira-kira apa ya kalau kita melanggar norma kesopanan? Akan malu. Iya. Kelompok 2 dan kelompok 3 masih semangat? Oke, tunggu sebentar ya. Nanti Ibu akan ke sana ya. Mohon diam dan tertib, tenang, pinter. Oke, sanksi atau hukuman norma kesopanan. Oke, ditulis apa sih kira-kira? Oh, ini ada nanti apa ya? Kira-kira melanggar akan malu. Oh iya, akan malu, diejek, dikucilkan ya. Oh ya, pintar. Ini sampahnya dijadikan satu, jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Lanjut. Norma apa lagi? Kalau sopanan Udah. Iya, norma kesusilaan. Gak ribut ya, pinter. Mana norma kesusilaan sayang? Iya, boleh dibalikin ke apa-apa nak? Ya, kalau kartonnya tidak cukup, boleh dibalikin. Oke, Raihan lagi nempel ya nak ya, pinter. Udah Raihan, kita balik karena tidak cukup, boleh. Apa itu norma kesusilaan? Ya, apa sih norma kesusilaan ini gambarnya? bantu orang yang lebih tua. Iya, menolong sesama, menolong orang yang kesusahan, terus tidak mencontek waktu ujian, berkata yang bagus, berpakaian yang bagus, ya adalah norma kesusilaan. Terus sanksi dan hukumannya apa sih yang didapatkan? Ini belum ditempel. Belum ya, dibantu nak. Ayo kita kerja sama sayang, dibantu nempel. Ayo bantu nempel. Pinggirannya kali ke pinggiran. Ya, baik. Udah, itu sanksinya. Ini normanya, pinter. Terus selanjutnya apa ya? Norma hukum terakhir. Mana norma hukum? Ini dia norma hukum. Pinggirannya aja. Iya. Kerjasama yang baik. Ya. Jadi aktif semua ya nak ya. Norma hukum apa sih kira-kira gambarnya nak? Ibu lihat dong. Apa sih gambarnya? Wah iya benar.
Sudah, Cika? Suci? Itu buat hukumannya ya. Iya, norma hukum. Gambarnya yang mana? Oh ya, itu. Apa sih ini, Nak? Norma hukum ini ada apa ya, Nak? Jambret. Tidak mencuri, tidak merampok. Terus apa lagi nih? Tidak berantem atau bullying. Terus ini? Taat lalu lintas dan patuh bayar pajak. Kira-kira hukuman sanksinya apa sih itu, Jakwan? Masuk penjara atau ditangkap Pak polisi. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini, luar biasa, anak hebat. Oke, Ibu Aka ke kelompok 2. Hai. Iya, tetap semangat. Iya, kelompok 2 di sini nanti akan Ibu jelaskan apa sih itu tentang norma, apa sih itu bentuk-bentuk norma, ya. Dan nanti kalian akan mencatat ya apa yang telah Ibu jelaskan. Jadi Ibu menjelaskan, kalian mendengar, setelah itu kalian mencatat. Tapi kalau Ibu jelaskan, kalian fokus dulu. Nanti setelah itu baru kalian mencatatnya. Kalau Ibu jelasin, kalian fokus, lihat Ibu, baru kalian mencatatnya nanti ya. Nanti biar itu. Nah, di sini kita itu belajar tentang norma. Nah, tadi itu Ibu udah jelasin loh, norma itu apa? Iya, aturan atau ketentuan yang mengikat sekelompok atau komunitas ya, Nak ya. Oke, norma itu dibagi menjadi 4, Nak. Yang pertama itu norma agama. Yang kedua norma kesopanan. Yang ketiga norma, dan yang keempat norma hukum. Jadi ada 4. Yang pertama norma agama, kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat norma hukum. Norma agama ini adalah norma yang ditentukan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa ya, Nak ya. Yang nantinya jika kita melanggarnya, kita akan mendapatkan sanksinya pada saat di akhirat kelak. Nah, nanti kalau kita sudah meninggal maka kita akan mendapatkannya. Jika kita berbuat baik, beribadah dan lainnya, maka kita akan masuk surga. Tapi kita jika lalai kepada beribadah kepada Allah dengan aturan-aturan Allah, maka kita akan masuk neraka ya, Nak ya. Itu sanksi-sanksinya. Contoh-contohnya itu beribadah kepada Allah, toleransi dalam agama ya, Nak ya. Terus saling menghargai agama antar agama, Nak. Karena kita dari Indonesia ini agama kita beragam ya, Nak ya. Ada Buddha, Hindu, Katolik dan lain sebagainya. Jadi kita harus saling menghargai. Jangan karena dia agama Buddha kamu mengejeknya gara-gara kamu Islam. Kamu agama Islam kamu mengejeknya karena kamu agama Kristen. Itu tidak boleh ya. Harus bersedekah. Itu adalah termasuk dengan norma agama. Yang kedua adalah norma apa tadi? Nah, norma kesopanan itu adalah tingkah laku kita, Nak, kepada masyarakat ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kepribadian kita loh, Nak. Nah, jadi kita itu harus bersikap yang baik. Contohnya nih, Nak, kalau norma kesopanan itu berbicaralah dengan apa? Sopan santun, tidak berbicara kasar atau kotor ya. Terus menghormati orang yang lebih tua, tidak memotong pembicaraan, dan jangan meludah sembarangan, apalagi kentut sembarangan ya, itu tidak sopan ya, Nak ya. Jadi sama orang yang lebih tua harus sopan. Iya, norma yang ketiga nih. Tadi itu norma ketiga apa ya? Kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah tindakan yang kita lakukan ya. Jadi harus baik, jangan yang buruk. Salah satu contohnya adalah tindakan kita sebagai seorang pelajar apa ya, Nak? Tidak boleh
mencontek. Jadi kita harus jujur pada saat ujian ya, berpakaian yang sopan, yang rapi, jangan mengumbar-umbar aurat kita ya nak ya. Terus apalagi norma kesusilaan, menjaga anggota tubuh kita yang dilarang untuk disentuh. Nah, yang teman-teman juga jangan menyentuh lawan jenisnya karena itu akan melanggar norma kesusilaan. Apa sih sanksinya norma kesusilaan ini? Dikucilkan, dia akan merasa malu, dia akan merasa cemas ya nak ya. Dia juga akan dikucilkan atau tidak dianggap oleh sekelompok warga ya nak ya. Lanjut norma hukum. Nah, hukum ini seru nih. Tahu nggak norma hukum itu apa? Oh ya, aturan yang dibuat oleh pemerintah, tidak boleh dilarang ya, tidak boleh dilanggar maksudnya. Jangan melanggar aturan. Kalau kita melanggar aturan maka kita akan kena sanksi. Contohnya apa sih ini nak? Kira-kira norma hukum nih, norma hukum itu contohnya apa ya? Mencuri. Kalau mencuri tidak boleh, itu termasuk norma hukum. Terus apa lagi? Kendaraan, nah gini nih, ngeng, terus itu tiba-tiba polisi stop, kata polisi, enak-enak ibu nih jalan nih sama Rehan, wah enak banget nih naik motor, tiba-tiba di lampu merah stop, kata polisi. Kira-kira ibu melanggar apa ya nak? Nggak pakai helm, spion, nggak ada SIM ya nak ya, surat-surat tidak lengkap, maka ibu akan disetopkan sama polisi, ibu akan didenda. Contoh lagi adalah korupsi. Tahu korupsi nak? Tahu ya, mencuri, bullying juga kalau berlebihan nih, kalau udah ada kekerasan yang parah maka dia juga akan kena termasuk norma hukum, dia akan mendapatkan sanksi ya. Kira-kira nih sanksi apa sih yang didapatkan oleh norma hukum, ada yang tahu nggak? Masuk penjara nih. Kalau masuk penjara berarti kita ditangkap polisi. Tangkap polisi. Mau ditangkap polisi? Enggak. Jadi tidak boleh melanggar norma hukum, harus berbuat baik. Paham ya nak ya? Yang termasuk macam-macam norma, bentuk-bentuk norma, dan sanksi baik itu sanksi hukum atau bersifat denda. Nah, jadi di sini kalian silahkan mencatat apa yang telah ibu jelaskan tadi. Paham tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, silakan mencatat. Nanti hasil catatan kalian akan kita presentasikan ke depan ya. Silakan dicatat, diskusi kelompok tanpa ribut. Hebat anak hebat ya. Pintar, ayo dicatat nak. Ayo dicatat. Iya dicatat sayang. Kira-kira diskusi kalian apa ya yang udah ibu jelaskan tadi? Apa? Iya dicatat. Iya dicatat ya. Dicatat nak, dicatat, mana bukunya sayang? Ayo dicatat nak ya. Ya, sambil ibu jelasin lagi ya, Zahra, biar paham. Ayo ibu dicatat, norma itu apa sih? Ayo dicatat. Diskusi kelompok, iya. Kira-kira macam-macam norma, bentuk-bentuk norma ya. Dicatat, dipahami. Kalau mendengarkan tadi, ibu yakin kalian fokus. Kalau fokus, ibu yakin kalian bisa ya. Ya, norma itu apa? Macam-macam norma.
Ya, Ibu bantu ya. Di sini coba norma adalah aturan atau ketentuan. Iya, aturan. Terus atau ketentuan yang mengikat sekelompok warga atau sekelompok komunitas. Iya benar. Terus bawahnya macam-macam norma ya. Hai kelompok 1 dan 3, semangat. Oke. Gimana kelompok 1? Iya, pintar. Kelompok 3, bentar ya nak. Jangan ribut, duduk yang manis dan senyum manis. Iya. Oke, norma agama itu apa? Norma kesopanan itu apa? Norma kesusilaan itu apa? Norma hukum itu apa? Ya. Oke, Hakim, sanksi-sanksinya udah ditulis, nak. Hukumannya apa? Sudah ditulis. Iya, kerjasama nanti kalian akan presentasi ya ke depan. Siapkan pertanyaan kalian untuk presentasi nanti biar seru. Kalau kita ada pertanyaan tanya jawab ya sayang ya. Untuk kelompok 1 sampahnya nak dibersihin, jangan bertaburan. Nanti kalau ada kipas malah nanti bertaburan sayang. Oke. Udah kelompok 2 ya. Ibu akan ke kelompok 3. Hai kelompok 3. Hai. Semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Wah, meskipun kelompok 3 tetap semangat, anak ibu hebat ya. Kalau udah semangat ini pasti otaknya pres-pres nih. Oh iya, di sini ibu akan memberikan kalian sebuah tayangan video. Suka nggak nonton video? Suka ya nonton video. Nah, nanti nonton video ini kalian itu akan menonton, mendengarkan nanti. Setelah itu kalian akan merangkum apa sih yang isi dalam video ini. Ya, video ini isinya tentang macam-macam norma. Nah, di sini nanti ada apa sih itu norma? Apa sih bentuk-bentuk norma dan apa sih sanksi dan hukuman yang akan kita dapatkan ya nak ya kalau kita melanggar norma tersebut. Nah, setelah kalian menayangkan video, kalian akan mencatat ya, kalian akan mencatat hasil catatan kalian itu nanti akan dipresentasikan ke depan ya. Paham ya? Paham? Udah siap belum nonton videonya? Wah, kayaknya keren nih nonton video. Suka ya? Oke. Kita nonton video. Ada 4 macam norma. Kedengeran nggak? Contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali Bentar ya, ini pencet saya. Creative
Eits, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Macam norma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Ayo kita lanjut nontonnya. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan kendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma, bedanya dan contohnya ya? Nah, kita lihat ya macam-macam norma dan contohnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma agama adalah norma sekumpulan kaidah atau serta peraturan hidup untuk manusia. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lanjut kita tonton. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Iya. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, gak nyaman, dan karma buruk. Ya, untuk sanksi dari norma agama akan diterima setelah manusia meninggal dunia atau di akhirat. Pelanggaran norma agama di dunia akan menyesal, hatinya nggak nyaman, nak, merasa bersalah dan karena karma buruknya. Kadang karma itu sudah diberikan Allah selagi di dunia, nak, ya. Selanjutnya nanti akan kita terima di akhirat kalau kita melanggar norma hukum, norma agama. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Ya, norma kesusilaan, norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati dan nurani manusia. Hati nurani manusia ya, nak. Norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Ya. Contoh dari norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, mengembalikan dompet dan ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah ke tetangga, dan Menolong orang yang kesulitan. sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah Akan dikucilkan dari masyarakat. norma kesopanan. Nih, norma kesopanan nih. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, Tata krama atau istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, tidak berbuat sembarangan, dan memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dari lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, melakukan tindak korupsi, tidak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi itulah macam-macam norma. Nah, jadi nanti Ibu putar lagi ya. Nanti kalian akan menulis kembali apa sih hasil dari video ini. Apa sih bentuk video ini. Hai kelompok 1 dan 2. Masih semangat?
Oke, nggak ada yang berisik ya, anak hebat, anak pintar-pintar. Sekalian akan merangkum apa isi video tersebut, ya nak ya. Ibu akan mengulangnya. Silahkan kalian mendengar, ya. Silahkan dirangkum dan diskusi kelompok. Bekerja dengan seksama, ya nak. Karena kerja kelompok itu adalah bekerja sama. Ada yang nulis, ada yang mendengarkan, ada yang ini apa namanya, memberi pendapat, ya. Oke, diputar kembali, silakan ditulis. Ada macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan. Iya, silahkan, pintar sekali. Wah. Pintar ya memainkan Chrome-nya, anak-anak hebat. Jadi kalian itu harus pintar IT sekarang. Ya, ada 4 macam norma. Lanjutkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Nah, tulis norma adalah ketentuan atau aturan yang mengikat. Udah dibuang nak sampahnya? Dibuang, Robi, sampahnya? Iya, sambil ini aja nggak apa-apa videonya, nanti diulang-ulang lagi biar dia berbicara videonya ya, sambil dilihat videonya. Meskipun nggak sama nak, yang penting kalian paham saja norma itu apa, dibagi menjadi berapa ya. Meskipun nggak sama dengan video tersebut ya nak ya, paham ya? Kan kalian sudah menonton, melihat videonya. Oke, Bu akan lihat ke kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2. Iya, udah ya nak ya tadi ya. Dalam masyarakat. Lalu apa saja macam norma, bedanya dan contohnya ya? Kita cari bersama. Sebelum kita lanjut videonya, kita masukkan subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sebuah Iya, norma agama adalah iya, dari wahyu Tuhan yang Maha Esa.
Udah? Oke. Selesai. Kita akan melakukan presentasi. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti kalian akan mempresentasikan apa hasil diskusi kalian. Oke, nanti ada session tanya jawab, boleh. Nanti kita akan melemparkan tanya jawab ya. Oke, sebelumnya Ibu akan kasih semangat. Masih semangat anak-anak? Oke, masih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, kita lanjut presentasi. Kelompok pertama, apakah sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke, ayo maju. Kelompok 1, silakan. Nggak usah. Ya. Ya, terus mana? Ini ya hasilnya ya. Hasilnya, ayo disusun. Silakan perkenalkan dirinya. Dari kelompok mana kalian ini? Nanti Ibu akan kasih. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan nama saya Muhammad Zakwan Fadilah. Obidiansah. Riki Ramadan. Rahansa. Suci Ramadhani. Balikes Nadifa Fitri. Sifa Dinata. Oke, lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami yang berjudul Norma. Rangkumannya, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Norma dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang keempat, norma hukum. Iya, di sini udah paham belum? Sudah. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Siapa dan namanya dan kelompok mana? Dari kelompok 2. Oke, akan tanya. Iya. Tanya apa, Nak? Siapa namanya? Nur Aziza, Iya. sebutkan contoh norma kesopanan. Oke, Ibu ulangin ya. Katanya sebutkan contoh-contoh norma kesopanan. Siapa yang mau jawab? Niza. Oke, Jakwan ya. Oke, Jakwan. Norma kesopanan seperti menghargai guru, membantu itu anak yang kesusahan, menghormati orang yang lebih tua, tidak mencoltek waktu ujian, dan berbicara sopan, berpakaian yang sopan juga, dan tidak meludah sembarangan. Iya, paham? Paham. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali, Nak. Terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan dan menjawab apa yang ditanyakan oleh kelompok lainnya ya, Nak ya. Sekarang adalah kelompok 2. Apa sudah siap kelompok 2? Siap. Silakan kelompok 2 presentasi. Ayo maju. Disusun. Siapa yang mau berbicara? Oke, narasumbernya kan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan rangkuman kami.
Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, atau komunitas. Norma dibagi menjadi 4, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi pemeluk agama, contohnya beribadah kepada Allah atau Tuhan, menyayangi ciptaan Tuhan, menghargai berbagi agama, toleransi agama, berdasarkan larangan berbuat jahat terhadap ciptaan Tuhan. Hukum atau sanksi atas pelanggaran norma adalah berasal dari Tuhan yang akan diterima di akhirat. Norma kesopanan adalah tingkah laku atau tata krama dalam bermasyarakat pada kehidupan sehari-hari. Contoh, berbicara sopan, berpakaian sopan, menghormati orang tua, tidak berbicara kasar atau kotor. Hukuman atau sanksi yang kita dapat akan pelanggaran norma kesopanan berasal dari masal mau atau dikucilkan. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kepribadian dan hati nurani. Contoh, tidak mencontek saat ulangan, berkata jujur, menolong sesama teman, tidak melecehkan kehormatan orang lain, tidak membicarakan orang di belakang. Sanksi atau hukuman yang didapatkan saat melanggar norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, malu, cemas, dan dijauhi orang lain. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh, norma hukum menaati aturan lalu lintas, larangan melakukan tindakan kejahatan, korupsi, serta membayar pajak. Pelanggaran norma hukum akan dapat sanksi penjara, denda, dan tindakan polisi. Sekian. Apakah sudah paham? Paham ya? Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Riza. Bertanya apa, Jan? Sebutkan macam-macam norma. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Paham, Riza? Beri tepuk tangan. Ayo duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan lagi. Oke, untuk kelompok 3, ayo maju. Ayo kelompok 3 maju. Disusun tempatnya yang rapi. Oke. Udah siap? Udah, Ibu akan berikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nurjahara Saputri. Perkenalkan, nama saya Nani Cikasari. Perkenalkan, nama saya Nijam. Perkenalkan, nama Susanika. Rizky Fernando. Nama Ramadhan Maharani. Norma dibagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kepribadian atau hati nurani. Contoh, tidak mencontek saat ulangan, berkata jujur, menolong sesama teman, tidak melecehkan kehormatan orang lain, tidak membicarakan orang di belakang. Sanksi atau hukuman yang didapatkan saat melanggar norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, malu, cemas, dan dijauhkan orang lain. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh
pemerintah. Contoh, norma hukum menaati aturan lalu lintas, larangan melakukan tindakan kejahatan, korupsi, serta membayar pajak. Pelanggaran norma hukum akan mendapatkan sanksi penjara, denda, dan ditangkap polisi. Beri tepuk tangan dulu. Apa kalian sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup? Paham? Silakan ditutup. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu semuanya paham pembelajarannya hari ini ya. Ibu akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja. Silakan kembali ke tempat semula, ke tempat masing-masing yang tadi, nak. Ke tempat masing-masing yang tadi, ayo kembali. Oh ya, bawa sini guntingnya sayang, nanti luka nak. Karter, Masya Allah. Sudah duduk, Ibu ambil ya. Krumnya Ibu ambil karena tadi sudah selesai. Terima kasih sayang. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri ya. Jangan lupa diberi nama ya nak ya. Ini lembarnya, diberi nama, dikerjakan dengan baik, dengan teliti, tanpa terburu-buru. Oke, dibagi, dibantu sayang. Kurang ya nak ya? Cukup sayang? Kurang ya nak ya? Oh iya. Belum satu lagi. Iya. Kelasnya kan udah sayang, itu tinggal nama. Dikasih nama ya nak, dikerjakan dengan baik, dengan teliti, tidak berburu-buru. Ini sayang cakwan. Bawa sini sampahnya biar Ibu buang. Udah ya? Kumpulkan, Ibu akan Ibu ambil aja ya, biar nggak risih ya. Udah selesai ya? Oke, udah selesai. Udah selesai, kumpulkan. Wah, sudah diisi semua. Dikumpulkan. Oke. Udah? Ayo kumpulkan sayang. Oke, udah selesai nak. Namanya udah ya nak? Iya. Rizky sudah sayang? Oke. Alhamdulillah.
Oke, selesai. Nah, Ibu mau tanya nih. Hai, 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 hai. Hai. Oke, Ibu mau tanya. Gimana sih hari ini belajarnya, senang nggak? Senang. Senang ya belajar hari ini? Senang, iya. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang apa? Norma. Norma dibagi menjadi berapa? Apa aja? Norma, hukum. Oke. Oke, Ibu akan mengambil umpan balik ya nak ya di sini. Ibu akan minta penilaian pada kalian. Tiga orang. Ayo siapa? Nizam, Azara dan Nur Zahra, boleh di sini. Gimana sih perasaan kalian? Kalian adalah mewakili perasaan teman-teman kalian ya. Oke, dari siapa dulu nih? Dari? Oke, Zakwan. Makasih Bu Pia atas karena menempel gambar saya tahu macam-macam norma. Oh iya, katanya si Zakwan dengan menempel gambar dia paham tentang macam-macam norma. Beri tepuk tangan. Oke, Terima kasih Zara. Bu Pia. Kami senang belajar tentang bentuk-bentuk norma. Iya, katanya Zara, terima kasih dia senang belajar tentang bentuk-bentuk norma. Nur Zara gimana? Terima kasih Bu Pia, dengan menonton video ini kami paham tentang bentuk-bentuk norma. Iya, katanya Nur Zara nih dengan menonton video mereka paham bentuk-bentuk norma. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum pulang kita akan melakukan ice breaking kembali agar pulang tetap dalam keadaan semangat dan ceria. Ayo bangun semua. Bangun semua. Siap? Siap. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Haha. Oke, silakan duduk. Masukkan semua alat tulisnya. Ya. Oke. Udah siap? Udah? Oke. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya tentang hak dan kewajiban bermasyarakat dan bernegara. Silakan kalian buka pelajaran kalian agar nanti sampai di sekolah kalian sudah paham ya. Silakan kalian belajar di rumah dulu, di sekolah nanti kalian akan paham ya nak ya. Oke, marilah kita tutup acara pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ayo Atala dipimpin doanya sayang. Siap. Asyhadu alla ilaha illallah. Astagfir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke. Udah? Oke. Yang boleh pulang duluan kelompok ini silakan nak. Ayo pulang. Hati-hati ya nak. Pelan-pelan, tidak berdorong-dorongan. Sampai rumah silahkan makan ya. Dan jangan lupa istirahat, malamnya belajar ya. Ayo selanjutnya.
kelompok ini? Ayah sayang.